Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Natal. Kita bersyukur sama Tuhan walaupun kita hanya ibadah online, tapi kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah online. Mungkin ada yang dari kita sedang berlibur, tapi kita semua punya kerinduan untuk tetap beribadah, untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Hai Mari Berhimpun. Mari kita sembah dan puji Dia, Tuhan kita. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Waktu kecil kita mungkin merindukan Natal karena kita ingin hadiah. Tapi kita lupa bahwa Natal, Tuhan kita, Juru Selamat kita hadir di dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Kita seringkali jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan tetap mau menghampiri kita. Tuhan mau menyelamatkan kita dengan nyawanya. Karena kita, Dia menderita, Dia disalibkan. Karena kita, Tuhan merelakan semuanya. Waktu kecil kita merindukan Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bahwa
cuma untuk berdoa secara pribadi sama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mau lahir, Dia mau menderita, Dia mau disalibkan, Dia mau meninggalkan segala kemuliaannya untuk setiap kita. Mari kita mengaku sama Tuhan setiap dosa kita. Mari kita mengikut Tuhan, karena Tuhan sudah lahir untuk kita. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Amin. Ya. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Saya percaya walaupun kita mungkin dalam berlibur, tapi kita tetap sukacita untuk beribadah sama Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan selamat datang Yesus Tuhanku. Karena hari ini Tuhan lahir untuk setiap kita. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala. Bangunlah gembala, lihat terang besar. Dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam orang Majus. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Ya, mungkin bisa lebih semangat kita kasih salam ke kanan kiri kita. Ayo semangat untuk memuji Tuhan karena Tuhan sudah datang buat kita. Sambil kita nyanyikan dari pulau dan benua, Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita sorakan biar seluruh dunia mendengar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, menyembah Dia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. 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 Gloria, muliakan Tuhan.
persilakan pada jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita benar-benar cari tahu apa arti Natal dalam diri kita. Kita koreksi setiap pribadi kita. Kita nyanyikan, seperti palungan layakkan hatiku Tuhan menyembah-Mu. Biar seperti emas kemenyan dan mur hidup kita berkenan bagi Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Seperti palungan layakkan hati kami Tuhan. seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan terlebih di tahun ini juga Tuhan, kami masih bisa merayakan Natal dan mengingat kembali karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami pada saat ini, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih tetap bisa beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kita masih bisa memuji memuliakan Tuhan pada saat ini, dan terlebih di bulan ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama
nantinya di tanggal 25 Desember. Dan terkhususnya kita sebagai umat Kristiani memiliki kesan dan perasaan tersendiri ketika kita memasuki bulan Desember ini, karena mengingatkan kita bagaimana Kristus datang ke dunia ini. Sungguh luar biasa karya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu, suasana yang kita alami pada saat ini, keadaan yang kita alami saat ini, bahkan Natal di tahun ini sangat berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya ketika kita merayakan Natal, kita berkumpul bersama dengan orang-orang seiman, kita berkumpul di gereja, beribadah bersama, memuji memuliakan Tuhan bersama, bahkan menyanyikan lagu Natal bersama di gereja dengan ornamen-ornamen Natal yang menghiasi gereja. Tetapi walaupun demikian, perbedaan dan keadaan dan suasana yang ada pada tahun ini kiranya tidak juga mengurangi arti dan makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan yang kita alami pada saat ini, ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidak bersama-sama dengan orang-orang seiman di gereja, tetapi kiranya Natal tetap memiliki makna yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita pada saat ini, apa yang menjadi arti dan makna Natal di dalam kehidupan kita? Apa makna Natal di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saat ini? Dari tahun ke tahun kita selalu memperingati hari raya Natal di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk kesekian kalinya di tahun ini kita diizinkan Tuhan untuk bersama-sama dengan keluarga merayakan Natal. Tetapi apakah kita mengerti makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Mari kita tanyakan hal ini di dalam pribadi saya sendiri dan juga pribadi Bapak Ibu. Apakah kita mengerti dan memahami arti Natal di dalam kehidupan kita? Jangan sampai Bapak Ibu, dari tahun ke tahun kita selalu merayakan Natal. Bahkan di tahun ini pun kita merayakan Natal. Jangan sampai kita tidak memahami dan mengerti makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai Natal hanya sekedar kebiasaan atau budaya di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, hanya menjadi kebiasaan semata di bulan Desember untuk merayakan Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Tahukah kita apa makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Mari kita pertanyakan hal ini di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak hanya mengikuti dan menjadi kebiasaan semata ketika kita memasuki bulan Desember. Dan saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita dari Injil Lukas 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi Injil Lukas 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacanya bagi setiap kita, silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah," katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana.
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini kita melihat bahwa para gembala di dalam teks yang kita baca pada saat ini mendapat kunjungan yang begitu istimewa dari para malaikat di surga. Dan sangat ditekankan kalau kita melihat secara baik-baik bahwa malaikat pembawa berita tampaknya sangat menekankan kekhususan para gembala sebagai penerima berita Natal pada saat itu, yaitu di dalam Lukas 2 yang kita baca, yaitu di ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Dan mereka adalah para gembala ini adalah orang pertama yang mendengar kabar kelahiran Sang Mesias. Jadi bukan para Majus pada saat itu, orang-orang Majus pada saat itu, tetapi para gembala lah yang pertama kali mendengar kabar tentang kelahiran Yesus yang disampaikan oleh para malaikat ketika mereka ada di padang pada malam hari. Dan kehadiran Allah melalui pemberitaan ini kita melihat bahwa kehadiran Allah dalam dunia melalui pribadi Yesus menunjukkan sedemikian besarnya kasih Allah kepada setiap kita. Berita yang dibawa oleh para malaikat menunjukkan bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan saya dan juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan juga memberikan harapan baru melalui kelahiran Sang Mesias. Lalu pertanyaannya di dalam kehidupan kita secara pribadi, apa makna Natal dan arti Natal di dalam kehidupan kita? Apa makna Natal yang sesungguhnya yang kita miliki ketika kita merayakan Natal di tahun ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, dan juga di tahun-tahun yang akan datang jikalau Tuhan mengizinkannya. Dan dari sini kita akan melihat poin yang pertama, bahwa satu hal yang kita lihat ketika Sang Mesias lahir dan berita ini disampaikan kepada para gembala. Poin pertama yaitu di sini kita lihat bahwa Kristus menjadi pendamai antara Allah dan manusia. Dari berita yang disampaikan oleh sang para malaikat ini kepada para gembala, itu adalah awal misi Allah kepada dunia ini. Adalah awal mula misi Allah kepada dunia ini yang penuh dengan dosa, yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan Natal adalah kisah tentang Yesus yang adalah Tuhan yang lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itulah tujuan Tuhan Yesus hadir ke dunia ini. Inilah salah satu tujuan mengapa sampai saat ini kita merayakan Natal. Kita mengingat kembali bagaimana awal mula misi Allah kepada dunia ini. Dia yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia merendahkan dirinya. Ia adalah Allah itu sendiri yang merendahkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba yang lebih rendah daripada kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi itulah kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan ia rela menanggung semua sakit
di dalam penderitaannya. Ia rela menderita demi saya dan Bapak Ibu. Inilah yang merupakan awal misi Allah ketika ia lahir dan ketika kita merayakan Natal sampai pada tahun ini. Natal adalah awal pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita yang penuh dengan dosa, yang mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Ketika kita mengerti dan memahami apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, kita tahu bagaimana 2000 tahun yang lalu pengorbanan Kristus bagi setiap kita, maka kita akan tahu apa makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kita akan memahami dan memiliki pandangan yang benar mengenai Natal di dalam kehidupan kita saat ini. Yesus Kristus lahir karena dosa-dosa yang kita perbuat. Ia disiksa karena pelanggaran kita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Dan kelahirannya ini menegakkan kekudusan Allah dan juga membuktikan kesetiaan janjinya bagi setiap kita. Dari masa PL, Tuhan Allah sudah menyampaikan bahwa akan ada seorang pribadi yang akan ia kirim untuk menjadi pembebas bagi setiap kita, yang akan memerdekakan setiap kita. Dan 2000 tahun yang lalu ia sudah menggenapi itu semua. Dan dari sini kita melihat bahwa janji penyertaan Tuhan ini digenapi ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi apa yang sudah Tuhan Allah sampaikan dan sudah dinubuatkan di dalam masa PL telah terjadi dan telah tergenapi ketika 2000 tahun lalu Yesus hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Umat Tuhan hidup di dalam dosa dan yang sebenarnya tidak layak menerima janji yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka tidak datang mendekat kepada Tuhan, tetapi Tuhan berinisiatif. Justru Tuhanlah yang datang mendekat dengan umatnya. Karena dari situ kita lihat melalui itu Allah yang kita kenal dan Allah yang kita sembah adalah Ia Allah Immanuel yang beserta dengan umatnya. Dan dari situ Dia membebaskan umatnya dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa, dan memerdekakan setiap kita dari belenggu dosa itu. Dia Allah yang bersama dengan umatnya yang menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam masa perjanjian lama, mungkin punya sedikit alasan untuk meragukan penyertaan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita saat ini tidak lagi memiliki alasan bagi setiap kita untuk meragukan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, maka kita tidak memiliki alasan untuk meragukan Dia sebagai Allah Immanuel yang terus menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia telah datang ke dunia ini untuk menebus setiap kita dan menggenapi janjinya bagi setiap kita dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia datang supaya Ia bisa ada bersama kita di dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Itulah yang merupakan poin pertama dalam bagian ini. Dan poin yang kedua yang akan kita lihat ketika kita membaca bahwa di dalam Lukas 2 ayat 8 hingga ayat ke-20 ini kita melihat bahwa ada kesukaan besar yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya dan terkhususnya para gembala pada saat itu. Ada sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Dan bahkan bukan hanya pada saat itu, tetapi sampai pada saat ini pun sebagai orang-orang percaya yang menerima Kristus di dalam kehidupannya sebagai juru selamat, maka
ada sukacita yang sejati, ada sukacita yang besar yang tidak akan diberikan oleh siapapun, yang tidak akan kita peroleh dan yang tidak akan kita dapat dimanapun dan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, pada tanggal 5 Agustus 2010 yang lalu, sebanyak 33 pekerja tambang di Amerika Serikat pada saat itu mengalami kecelakaan dan terjebak di kedalaman hampir 700 meter setelah terowongan penghubung di mana mereka sedang bekerja pada saat itu runtuh. Dan selama 16 hari mereka hidup secara darurat di ruangan yang begitu sempit, yang begitu gelap dan pastinya pengap. Dan baru pada hari yang ke-17 sejak mereka terperangkap dari reruntuhan tersebut, tim penyelamat berhasil mengebor sebuah lubang yang mencapai lokasi para penambang tersebut. Dan namun Bapak Ibu sangat disayangkan, diameter lubang itu hanya mencapai 30 cm sehingga ke-33 pekerja tambang itu belum dapat dikeluarkan dari reruntuhan tersebut. Karena paling tidak diameter yang dibutuhkan pada saat itu yaitu sebesar 70 cm untuk menarik mereka keluar dari reruntuhan tersebut. Dan sementara mereka menunggu operasi penyelamatan yang diperkirakan akan memakan waktu selama 1 bulan, mereka mulai mendapat pasokan makanan. Mereka mulai diberikan minuman, mereka mulai diberikan obat-obatan, bahkan semua yang mereka perlukan pada saat itu melalui dan menggunakan alat semacam ember pada saat itu. Dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 pada saat itu atau setelah 69 hari, akhirnya 33 pekerja tambang ini berhasil dievakuasi dengan selamat. Dan dari satu stasiun TV, seseorang di antara mereka yang merupakan korban dari reruntuhan tersebut yang bernama Luis Alberto Urzua pada saat itu ketika ia diwawancarai, yang juga merupakan pemimpin para pekerja tambang tersebut, mengisahkan kembali bagaimana perjuangan mereka selama terjebak di dalam reruntuhan tersebut. Dan kemudian ia menyampaikan di dalam wawancaranya, ketika ia diwawancarai di satu stasiun TV tersebut, ia menyampaikan, kami mengira bahwa hidup kami akan berakhir pada saat itu. Ketika kami berada dalam ruangan yang begitu sempit, yang begitu gelap dan pengap selama 16 hari pertama, membuat kami diliputi kecemasan dan ketakutan. Dan saya yakin hal itu pun juga akan kita alami ketika kita berada di posisi demikian. Tetapi ia melanjutkan kalimat ketika ia diwawancarai. Namun setelah kami melihat seberkas cahaya dari lubang kecil, dari situ kami mulai kembali memiliki semangat dan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kami. Ia mengatakan, itulah dari cahaya yang terlihat, dari cahaya kecil itu membuat kami mampu bertahan sampai 69 hari di dalam reruntuhan tersebut. Dan kemudian ia melanjutkan, ketika ia ditanya bagaimana perasaannya ketika mereka di dalam reruntuhan tersebut, di dalam keadaan yang begitu gelap, yang begitu sempit dan pastinya pengap. Dan kemudian si Urzua ini menjawab ketika ia ditanyakan hal demikian. Satu kalimat yang sungguh indah yang keluar dari mulut si Urzua ini, ia mengatakan, selama saya hidup, saya tidak pernah merasakan sukacita seperti yang saya rasakan saat ini. Dan
Kiranya Bapak Ibu, sukacita yang mereka rasakan pun seharusnya sukacita seperti itulah yang kita rasakan dan miliki ketika Yesus datang ke dunia ini. Ketika Ia menyelamatkan kita, Ia mengorbankan dirinya bagi setiap kita, maka itulah sukacita yang terbesar yang tidak kita dapat, yang tidak kita peroleh dimanapun. Natal adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Pada saat malaikat memberitahu para gembala dengan kelahiran Kristus, maka itu menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan itu bukan lagi menjadi satu pengharapan bagi setiap kita, melainkan sudah menjadi kenyataan karena janjinya di dalam perjanjian lama, nubuat-nubuatannya yang dulu sudah tergenapi di 2000 tahun yang lalu. Dan semua itu sudah menjadi kenyataan dan dapat kita miliki oleh setiap kita sebagai orang-orang percaya. Bersukacita karena kegelapan dosa telah digantikan dengan terang keselamatan. Kita bersukacita karena kita telah dibebaskan oleh belenggu dosa. Dan saat ini mari kita kembali menghayati apa arti Natal di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memahami dan memiliki makna Natal yang sesungguhnya dan yang benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan kesukaan besar, kita memperoleh sukacita yang sejati yang bersumber dari dalam hati kita karena Kristus berkenan menjumpai kita yang berdosa ini. Sama seperti para gembala, mereka merasakan sukacita yang sejati karena mereka mendengar kabar Sang Mesias dan terlebih mereka bisa berjumpa dengan Yesus pada saat itu. Perjumpaan dengan Yesus di sepanjang kehidupan kita merupakan perjalanan yang akan memberikan sumber sukacita yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kiranya di Natal tahun ini mengingatkan kita dan seharusnya menjadi momen untuk menyegarkan kembali pikiran kita akan kasih Allah yang begitu besar melalui anaknya yang dikorbankan bagi setiap kita. Karena itu kita jangan hanya memahami Natal sebatas memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus karena Ia sudah menggenapinya. Tetapi di tahun ini bahkan di tahun-tahun yang akan Natal, mari kita melihat apa yang menjadi makna Natal di dalam kehidupan kita dan apakah Natal di dalam kehidupan kita sudah membuat perubahan di dalam kehidupan kita, sehingga Natal bukan hanya di bulan Desember yang kita rayakan setiap tahunnya, tetapi ketika kita memahami dan memaknai Natal yang sesungguhnya, maka Natal adalah setiap hari ada di dalam kehidupan kita. Setiap hari adalah Natal di dalam kehidupan kita karena Ia hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita setiap harinya. Mari kita mengingat kembali dan mempertanyakan apa arti makna Natal di dalam kehidupan saya. Apa yang membuat perubahan di dalam kehidupan saya ketika saya mengerti dan memahami Natal di dalam kehidupan saya. Mari kita merenungkan dan menjawab hal ini di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur atas pertolongan-Mu bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau terus memampukan kami untuk mengerti, memahami apa arti makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan jikalau kami kadang lalai dan lupa makna Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami, sehingga ini menjadi rutinitas di dalam kehidupan kami. Tetapi kami diingatkan kembali pada saat ini bahwa Natal adalah mengenai pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Untuk hari ini kami boleh beribadah untuk merayakan Natal kami tanggal 25 Desember ini. Kami bersyukur sampai detik ini Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan tetap memelihara hidup kami. Dan biar kesempatan hidup ini kami semakin cinta Tuhan. Kami semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami. Untuk arti nilai Natal itu sendiri bagi setiap kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu, penginjil Wika di dalam pelayanannya. Tuhan tolong Engkau urapi dan Engkau pakai luar biasa di dalam pelayanannya. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat atas bangsa kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, baik presiden kami dan juga jajarannya dan seluruh pemerintah-pemerintah di pusat bahkan di daerah. Tuhan berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat-Mu di dalam mengerjakan tanggung jawab untuk negara kami ini. Kami juga berdoa buat bencana yang kami sedang alami saat ini untuk virus corona. Kami tetap percaya bahwa Tuhan juga tetap berdaulat atas kami dan tetap memberikan kemurahan-Mu, kasih-Mu untuk bangsa kami, sehingga kami bersama-sama boleh melewati bencana ini oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang merayakan Natal tahun ini. Walaupun dalam keadaan mungkin keadaan yang susah, terlebih untuk peribadatan kami harus ibadah dengan online. Dan kami percaya bahwa sukacita Natal kami, sukacita hati kami menyambut Tuhan di dalam hidup ini, kami tetap melakukannya dan tetap dengan penuh kegairahan dan kegembiraan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa di dalam keadaan apapun yang kami alami, kami tetap memandang Tuhan dengan luar biasa. Dan juga untuk gereja-gereja yang merayakan Natal, Tuhan tetap menjaga, Tuhan memberikan suasana yang kondusif sehingga acara-acara bahkan ibadah-ibadah Natal bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu di GKI Pondok Chandra Indah. Tuhan tetap pakai setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan juga majelis diaken dan bahkan seluruh aktivis, bahkan seluruh jemaat-Mu untuk tetap bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama bertumbuh di dalam rumah-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saat ini anugerah-Mu kesempatan untuk renovasi gereja. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap berkati gereja-Mu di dalam renovasi ini. Bukan hanya renovasi secara fisik, tetapi kami seluruh jemaat semakin diperbaharui, semakin bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik. Berkati Tuhan untuk renovasi, untuk dana dan kebutuhan dipakai Tuhan yang mencukupkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat di dalam kondisi keadaan kurang sehat, lemah tubuh. Tuhan yang penuh kuasa, yang boleh memulihkan, yang boleh menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga berdoa buat persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, biar berkenan kepada Engkau. Dan kami juga memberi dengan sukacita demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga pengurus majelis yang mengelolanya, biar persembahan kami diurus, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, sungguh kebenaran Tuhan yang sangat memberkati. Kiranya firman pada hari ini bisa menyadarkan kita bahwa apa arti Natal yang sesungguhnya dalam setiap hidup kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Mungkin dari jemaat yang bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan bagi jemaat yang memiliki kerinduan tapi berhalangan dalam transfer, bisa menghubungi Evangelis Samadaya ataupun Saudari Wika. Sambil kita nyanyikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini sambil kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selama sumber berkah. Amin. Mari dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan mari kita arahkan hati kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, doa teduh dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu, di dalam akhir tahun itu kita juga ada persembahan syukur dan perjamuan kudus. Diharapkan jemaat mempersiapkan diri dengan baik. Demikian warta kita, pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati.